أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala ringankan kita, rahmati kita, ridhoi kita insyaallah untuk sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita diberi istiqamah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran pada pagi hari ini menarik sekali dan patut direnungkan, karena setiap seseorang akan mempunyai tabiat karakter seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Ibn Mas'ud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Bersabda beliau, "I'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu min malihi. Maluka ma qaddam wa malu warithik ma akhart." Rawahu An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud. Apa artinya, Bib? Tidak ada salah satu di antara kalian kecuali dia akan lebih mencintai uang ahli warisnya, harta ahli warisnya, daripada hartanya sendiri, daripada uangnya sendiri. Bagaimana kok bisa begitu? Maluka ma qaddam, yang menjadi uangmu yang sebenarnya, hartamu yang sebenarnya, yang kau persembahkan untuk amal-amal salihat, untuk amal-amal kebaikan, untuk amal bir, untuk amal-amal yang bisa menjadikan bekalmu kelak di akhirat. Bukankah sebagian besar manusia dia bakhil untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, untuk meramaikan syiar agama Allah, untuk menutupi tangisan anak-anak yatim, untuk menutupi air muka daripada janda-janda yang memerlukan uang? Bukankah mereka semua mempertahankan diri untuk melakukan hal itu? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ini akan bertahan dan mempertahankan hartanya sampai ajal datang menjemputnya. Kalau sudah ajal menjemputnya, uang yang dia tinggalkan itu untuk ahli warisnya. Dia pertahankan, dia perjuangkan, dia perangi dirinya untuk tidak memberikan sedekah, hadiah, wakaf, hibah yang pahalanya untuk bekal dirinya di akhirat. Tapi jarang sekali orang yang melakukan hal seperti ini. Akan ada hujuzat, akan ada benteng-benteng, ada akan hijab-hijab yang akan menghalangi untuk seseorang melakukan hal yang seperti ini. Inilah yang digambarkan dalam hadis ini. Tidak ada salah satu di antara kalian kecuali uang ahli warisnya lebih dia cintai daripada uangnya dia sendiri. Kadang orang mempertahankan sampai uangnya bulukan, katanya orang itu. Tidak mau mengeluarkan uangnya sama sekali. Padahal buat dirinya dia sendiri. Kadang seseorang itu terhalang karena dosa yang dia lakukan, karena muamalah riba batil yang dia lakukan, karena ansahu syaitanu, syaitannya melupakan dirinya untuk berbuat kebaikan. Bahkan yang lebih parah, sekalipun kewajiban dia tidak mau mengeluarkan uangnya. Kewajiban zakat misalnya, setiap seseorang yang mempunyai uang 100 juta harus mengeluarkan 2,5 juta, itu pun tidak dikeluarkan karena dari pelitnya orang ini, saudara. Di sini malapetaka besar akan terjadi saat dia sudah meninggal. Jangan beranggapan orang yang mempunyai uang banyak, mempunyai harta, mempunyai aset, lalu dia hidup seperti fuqara wal masakin, pura-pura tidak punya duit, tidak mau mengeluarkan zakatnya,
setelah meninggal dia akan dihitung, akan dihisab, hisabnya orang kaya. Sekalipun hidupnya pura-pura miskin. Banyak manusia seperti itu, Pak. Pura-pura miskin, dia tidak tahu. Bahkan sebagian mereka tidak mau nanya hukum. Saya kalau nanya nanti kena kewajiban, lebih bagus saya diam. Justru diamnya itu membuat dosa menjadi 2 kali lipat. Kenapa kamu diam? Saya tidak tahu, Beb. Loh, kenapa tidak tanya? Orang yang dimaafkan tidak mengetahui sesuatu itu kalau dia baru masuk Islam dan dia hidup jauh dari ulama. Kata kau jauh dari ulama, jaraknya jarak masafatul qasr 82 kilo. Misalnya nggak ada ulama, dalam jarak 82 kilo nggak ada ulama. Mustahil, sekarang di mana-mana banyak ulama. Di mana-mana banyak ulama. Alumni Hadramut, Madinah, Mekah, Tebu Ireng, pondok pesantren, Masya Allah, tersebar kemana-mana. Justru seseorang kalau tidak tanya, dia akan kena sanksi 2 kali. Dia pikir tidak tanya, tidak kena sanksi, tidak kena hukum. Lah, kena 2 kali. Nanya, waduh, kalau saya terus terang nanti dia bisa tahu harta saya. Nah itu kan yang dia takut itu seperti itu. Kenapa kalau tahu? Ya takut diutangi, Beb. Angan-angan tidak boleh seperti itu. Makanya orang itu harus menghitung tanggal 1 Januari 2020. Begitu 2021 dilihat berapa uang saya ini. Oh, uang saya ternyata sisanya 100 juta misalnya. Ya kamu mau nggak mau harus keluarkan 2,5 juta. Itu bagian fuqara wal masakin. Bagian orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, banyak seseorang terbengkalai hidupnya, bahkan di akhirat susah hidupnya karena dia tidak mau membekali diri untuk kehidupan yang abadi. Kayak seseorang berangkat haji, dia akan mendapatkan living cost namanya, pengganti uang tinggal. Setelah dia mendapatkan tempat tinggal, dia akan dikasih uang jajan, maksudnya di sini istilahnya uang jajan. Dikasih 1.500 real. Untuk berapa lama itu? Itu untuk 40 hari. Makan sudah dijamin, makan sudah ditanggung per catering. Setiap orang dapat makan sampai 3 kali. Nah, uang 1.500 itu dipergunakan untuk sangu. Berapa waktunya? 40 hari. Kalau sampai boros dihabiskan sebelum 40 hari, ya terpaksa harus hutang atau jual sesuatu di tanah suci. Ini kalau cuma 40 hari, sampai berapa lama tinggal di akhirat? Triliunan, bilionan tahun sampai. Bagaimana sampai tidak berbekal diri? Kalau tidak berbekal diri, nanti hidupnya seperti Haim. Tahu Haim sampai? Haim itu orang yang bepergian tanpa ada tujuan yang jelas. Makanya dalam hukum sholat, orang musafir tidak diperkenankan menjamak antara asar, antara zuhur dengan asar kalau dia tidak ada tujuannya. Namanya Haim. Orang hidup juga begitu, tidak ada tujuannya. Dikumpulkan, tidak mau tanya, tidak mau dihitung. Sudah tidak usah tanya, tidak apa-apa. Yang penting tahu kuncinya sudah. Setiap 100 juta harus dikeluarkan 2,5%. Udah hitung sendiri di rumah sampean sudah. Supaya tidak ada orang yang tahu. Ini saudara, banyak yang terjadi. Seseorang mempertahankan hartanya dengan nyawanya, dengan segala macam kekuatannya. Jangan sampai uangnya ini keluar. Ternyata ahli warisnya bil mirsad, mengintai kapan bapak mati. Mohon maaf, kadang bapaknya masih di tempat keranda pencucian, ya. Anak-anaknya sudah pada ribut menjelaskan tentang ahli waris. Saya pernah ditanya oleh seorang di kebun nanas, saya hadir di situ. Ada orang meninggal, pamannya pakai gigi emas. Dia tanya sama saya, Bib, ini kalau dicatut bagaimana, Bib? Waduh, saya tidak ikut-ikut kalau masalah catut-mencatut ini. Kenapa? Karena kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Ada dalam satu hadis, kau mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan seseorang saat hidup. Itu menjabut kan berasa sakit kalau gigi emasnya dia. Makanya sampai yang ada gigi emas, sampai sebaiknya sampai buka itu gigi emas sampai.
Iya Pak Sagur. Jadi seperti itu. Sampai ada pelatina yang ada kakinya emas putih itu dibuka semua. Kadang ahli warisnya brutal Pak. Brutal, tidak mau tahu. Kenapa kok bisa brutal? Karena orang tuanya tidak mendidik dengan pendidikan yang baik. Pendidikan agama yang baik. Pendidikan yang betul-betul membahagiakan. Pendidikan yang menguntungkan orang tua itu di dunia dan di akhirat. Karena orang tua ini, Masya Allah, besar hukuknya saudara. Tapi tidak bisa disalahkan semuanya pada anak, disalahkan kepada orang tuanya. Saya pernah berjalan dengan seseorang, 2 hari menyimpan uang itu, ya Allah. Kalau sudah melewati sumbangan masjid itu, dia keluarkan uang yang sudah albuk, yang sudah hampir sobek itu, Pak. Baru dikeluarkan. Mending ini masih dikeluarkan, yang lainnya tidak dikeluarkan. Punya uang bermiliar-miliar dipertahankan. Dia beranggapan ini kalau saya pertahankan makin tahun makin tinggi nilainya. Saya bisa ini, saya itu. Syaitan. Syaitan yang bikin angan-angan seperti itu. Makanya sampean kalau sudah berani mempersiapkan untuk diri sampean, berarti sampean akan selamat. Karena seseorang ini tidak akan mengeluarkan uangnya, tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali setelah menerobos 70 bentengnya syaitan. Setiap benteng selalu syaitan mengatakan, jangan kau berbuat kebaikan, jangan kau bersedekah, jangan kau wakafkan tanahmu, jangan kau hibahkan tanahmu, jangan dan jangan terus menerus. Kalau orang yang tidak kuat iman, maka akan menuruti bisikan-bisikan syaitan. Sampai-sampai para aulia, para salihin berbicara di dalam kamar mandi, sekalipun hukum berbicara di kamar mandi itu makruh. Tapi saat terlintas pikiran-pikiran yang baik untuk memberikan uang pada seseorang, dia teriak dari kamar mandi. Panggil anak, hei fulan, tolong kasihkan itu sekian. Takut keluar dari kamar mandi, berubah lagi. Takut dari kamar mandi, berubah lagi. Sampean mau mengeluarkan uang itu kayak sampean perang sampean. Perang dengan diri sampean, dengan nafsu sampean. Ada di Aden, saya tutup dengan cerita ini. Diceritakan oleh Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatri. Di Aden ini ada orang kaya raya. Ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas giliran malam Ramadan, dia akan mengeluarkan uangnya. Dia berperang dengan dirinya itu. Dilema. Salah satu dia harus mengeluarkan uangnya karena sudah kewajiban untuk fuqara wal masakin. Di lain hal bahwasanya ini memerangi perasaannya sendiri. Karena sifat pelit ini, na'udzubillah min dzalik, Pak. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang melempar jauh sifat-sifat kikirnya. Syuhha ini di atasnya kikir, di atasnya bakhil. Mereka itu adalah orang yang bahagia. Syuhha itu apa, Pak? Seperti sampai minum kopi. Di gelas yang dari tembikar itu biasanya tersisa kofina. Atau sampean minum teh ada tersisa tehina. Sisanya itu, Pak. Nah itu sisanya itu yang kerak-keraknya itu dinamakan syuhha yang bersarang dalam hati. Kalau seorang sudah bisa menghancurkan, membersihkan, mengeluarkan karat yang di dalam hatinya itu, maka diberikan jaminan. Orang itu termasuk orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Sampai bisa tes sendiri, coba sampai ke pasar kalau lihat orang miskin. Begitu sampai niat, begitu sampai mau keluarkan ada bisikan pasti. Ngapain kamu kasih orang-orang itu? Ini kan duduknya dari pagi, pasti sudah banyak dia dapat duit. Mau nyumbang masjid, begitu dari jauh sudah niat, begitu sampai mau keluarkan begitu. Ada apa? Itu kan dari segala penjuru, dari pagi sampai itu paling dapatnya 1,5 juta per hari. Apa artinya 2.000 yang akan kamu lempar? 2.000 ada nilainya. Karena tidak memberikan sesuatu itu nol, tidak ada nilai. Masih lebih bagus ada nilainya 2.000. Sekalipun 500 lempar daripada tidak sama sekali, karena tidak ada nilainya. Sudah. Orang ini bilang kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kumpullah kalian semua. Ya Abah, katanya, panggil fuqara al-masakin. Ya Abah, berapa zakatnya Abah? Kalau konteks bahasa orang sekarang 25 juta. Sudah kamu siapkan anak-anakku? Sudah Abah. Jalan kanan kiri bapaknya ini mikirin 25 juta ini bakal hilang bentar lagi.
Sudah anak-anakku, dia bilang, karena saya juga takut kepada Allah dan juga cinta kepada harta saya. Daripada saya diadab nanti, solusinya adalah ambilkan kursi. Diambilkan kursi, bapaknya diikat pakai tampar kakinya. Takut nanti pas giliran uangnya dikeluarin, lalu dia mencegah, ikat nak kakinya abah ini, ikat yang kuat. Ya, tangannya dilepas. Begitu orang fuqara wal masakin datang ngeluarin duit, 50.000. Kalau konteks bahasa Indonesia 50 ribuan gitu dikeluarin satu persatu. Bapaknya goyang sampai pegang tangannya gini. Oh, ya Allah. Ada ajareng, Pak. Itu dari sakitnya menahan sifat syuhat tadi. Masih mending dia mau mengalahkan sifat itu sekalipun berperang. Itu diadan, mudah-mudahan ditanggul, tidak ada orang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiah, diberikan istiqamah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. لا إله إلا